Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami masih diberi kesempatan terus untuk mendengar dan mendengar yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu itu kekuatan kami, kebenaran yang pasti memerdekakan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Malam tetap semangat ya. Yang menjalani puasa tetap semangat. Tetap jaga hati, itu paling penting ya. Jangan sampai puasa ndak makan, ndak minum, tapi hati ini jengkel, marah ya. Nanti semuanya sia-sia. Karena puasa itu kaitannya juga menjaga hati ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang kehadiran Tuhan. Apa sih arti kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara? Ya, sebelumnya kita lihat dulu di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18 ya. Kemarin saya ketemu firman ini dan saya baca ulang-ulang. Saya cuman bilang gini, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Kalau tanpa Yesus, apa jadinya setiap kehidupan manusia di dunia? 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18 ya. Kehidupan yang kita alami nanti pada akhirnya ini menjelang sudah akhir dari akhir zaman. Sebab pada waktu tanda diberi ya, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi ya. Ini kalau sudah kedatangan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi keluarga yang sudah meninggalkan kita, mungkin orang tua ya, saudara yang punya orang tua sudah mati, sudah meninggal, mungkin saudara, mungkin siapapun itu yang meninggal di dalam Kristus, ndak usah direnungi, ditangisi. Sampai ada seorang istri yang sangat kehilangan suaminya, akhirnya dia hanya usianya 1 tahun karena depresi, ndak tahan ditinggal suaminya, akibatnya dia hidup dalam kesedihan dan dia sendiri meninggal ya. Tapi ini berita sukacita, saudara yang mulai bingung orang mati kemana ya, orang mati yang sudah meninggalkan saya, orang-orang yang saya cintai sudah meninggalkan saya kemana ya. Senyatanya firman Tuhan sudah berkata, orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kita percaya di dalam Kristus, makanya mati itu adalah keuntungan. Kenapa? Karena kita pasti suatu kali bangkit. Rumah kita bukan di 2 kali 1, itu cuman sesaat. Lihat ya 17. Sesudah itu kita yang hidup ya, yang masih tinggal akan diangkat. No, sama-sama, yang mati bangkit, kita yang masih hidup nanti diangkat bersama-sama dengan mereka. Tangkap saudara. Jadi yang sudah meninggalkan terlebih dahulu bangkit, yang masih di dunia itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan apa saudara? Selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Wow. Itu sebabnya kita ini bersyukur dengan kematian Yesus dan dia bangkit,
Sehingga saudara dan saya, ya, baik yang sudah meninggal, nenek moyang kita, ya, siapapun yang sudah meninggal terlebih dahulu, itu akan bangkit dan kita diangkat sama-sama. Kita akan menyongsong Tuhan, dan luar biasanya Tuhan menjamin kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya nggak ada yang perlu ditakutkan dalam kehidupan di dunia ini. Sekalipun badai hidup kita itu terlihat besar. Hari ini orang dunia yang terlihat bisa ketawa-ketawa, mereka tidak tahu arah hidup mereka itu kemana selama-lamanya. Dari debu menjadi debu selama-lamanya, betapa malangnya mereka. Tapi kita yang mungkin hari ini dihina oleh orang dunia, kasihan deh lu. Ikut Kristus, bonyok. Tapi mereka lupa bahwa kehidupan orang benar, sekalipun pikul salib sangkal diri setiap hari, itu cuman sesaat lamanya. Kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya yang paling berarti karena Dia sudah menjamin kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18-nya itu luar biasa. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Yuk, siapa yang hari ini lihat tetangga, teman baik lagi stres, depresi dengan masalah, kita sampaikan kabar gembira ini supaya mereka tahu tujuan hidupmu ini apa, ya. Kemarin saya sempat konseling dengan seseorang, orang yang cinta Tuhan, orang yang pelayanan, ya, orang yang hari ini hidup ibadahnya wow, saat teduhnya wow, ya. Tapi mulai bertanya-tanya, kenapa kesetiaannya hari ini justru membawa hidupnya di dalam penderitaan yang bukannya semakin ringan, tapi semakin berat untuk dijalani. Kalau dibilang hidup ibadah saya jam 4 pagi bangun, saat teduh, baca firman. Saya bukan orang yang jahat, saya bukan orang yang berdosa, saya pelayanan, saya cinta Tuhan. Tapi kenapa jalan hidup saya makin lama bukan bertambah baik, tapi bertambah hancur? Saya cuman bilang buat ibu ini, kita perlu tahu, hidup di dunia ini bukan kehidupan kita. Kita ini senyatanya hidup kalau masih ada nafas, kalau masih diberi kesempatan hidup di dunia, berarti itu menggenapi kehendak Bapa. Bukan untuk kepentingan kita. Itu ada ayatnya, nanti kita baca ya. Yuk kita lihat ayatnya. Jadi kita percaya setelah kita tahu bahwa kita sudah dijamin, kita akan diangkat, yang mati bangkit, kita akan menyongsong Tuhan dalam awan-awan, dan kita akan dibawa dalam kehidupan selama-lamanya. Maka kita hari ini akan menjalani kehidupan itu tidak ada rasa takut. Saya percaya saudara ya, ini ibaratnya, kalau Tuhan itu sutradara, setiap kita ini pasti karena hidup menyatakan kemuliaannya melalui proses kehidupannya. Kira-kira kalau dia sutradara lagi pilih pemain untuk sinetron kerajaan surga yang menyatakan kemuliaan Bapa, yang dipilih orang yang gimana saudara? Orang yang taat, pasti bukan orang yang suam-suam kuku, orang yang imannya tetap bulat sama Tuhan. Orang yang dipilih bukan imannya yang diombang-ambingkan. Orang yang hari ini dipilih Tuhan itu
pasti. Saudara pikir kalau orang taat kenapa jalan hidupnya makin sulit? Karena Tuhan sedang memilih orang-orang yang totalitas. Kalau orang yang abal-abal, orang yang suam-suam kuku, nggak mungkin dipilih terus jadi pemain sinetron, ya nggak mungkin. Justru dengan ketaatanmu, dengan kesetiaanmu, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Tapi kalau orang sembarangan dipilih, kira-kira bukan memuliakan nama Tuhan, malah jadi batu sandungan. Makanya kalau kita dipilih terus untuk bermain sinetron, kok nggak selesai-selesai, Tuhan, Engkau sutradara kok aku di PHP. Sudah lihat titik terang ya, seperti kesaksian seorang yang bertahun-tahun nggak punya anak, tiba-tiba hamil, melahirkan, kok anaknya cacat. Lihat ya, rasanya seri kehidupannya kok nggak berakhir. Kita percaya kalau Tuhan masih pilih sinetronnya dilanjutkan, itu karena Tuhan itu seneng. Seperti dulu Tuhan jawab saya, kenapa Tuhan? Saya banyak memulihkan orang lain, tapi saya sendiri makin bonyok. Suatu kali Tuhan jawab, iya, karena kamu ini pemain dalam HBO. Jadi aku suka, aku puas dengan permainan, dengan karaktermu, sehingga ketika aku lanjutkan proses, ternyata yang view banyak sekali, yang diberkati banyak. Oh, jadi kamu ndak usah bandingkan sama orang yang bukan masuk pemain dalam box office. Kamu masuk pemain HBO. Pilihanku jelas nanti upahnya beda. Pemain yang ya figuran-figuran, tapi kamu pemain utama yang memang permainanmu sangat bagus sehingga yang view, yang diberkati banyak sekali. Saya ketika Tuhan bicara itu, saya bilang gini, amin Tuhan, amin. Saya dipilih jadi pemain HBO, berarti top markotop, berarti jadi pemain sinetron kerajaan surga. Itu sebabnya hari ini yuk kita lihat ayatnya nanti, arti kehadiran Tuhan ya. Buka di 2 Korintus 5 ayat 15. Jadi kita sudah punya aman. Berita ini tolong disampaikan buat orang yang lagi putus asa. Tanya, hidupmu ini tujuannya apa? Kalau selama kamu masih diberi nafas, berarti hidup harus memberi buah, kata Rasul Paulus. Hidup adalah Kristus, mati baru menikmati keuntungan. Berarti selama hidup, kita ini jangan banyak nuntut keuntungan. Tangkep ya. Selama kita hidup, komitmen kita hidup adalah apa kata Kristus. Sudah, Kristus mau tulis jalan hidupmu bonyok, nyok, hancur, cur. Ya tetap hidup adalah apa kata Kristus. Apa penanya Kristus. Enggak berhak kita ambil penanya Kristus, tulis cerita hidup sendiri, sementara kita enggak pernah tahu. Hati-hati, orang yang berani ngambil penanya Kristus pasti hidupnya hancur. Kira-kira 1 jam ke depan saudara tahu enggak apa yang akan terjadi? Tapi buat orang benar yang sudah menyerahkan pena kehidupannya, hidup adalah Kristus. Mau direkakan yang jahat, kalau hidup adalah apa kata Kristus. Kristus berkata, apa yang direka-rekakan yang jahat, aku akan mereka-rekakan yang baik. Apa yang terjadi hal buruk, aku turut bekerja di dalam segala sesuatu. Itu mendatangkan kebaikan. Jadi di balik hal buruk, kebaikan pasti terjadi kalau hidup adalah apa kata Kristus. Saya cuma bilang sama ibu ini, Bu, kamu ngerti enggak? Senyatanya kamu diberi nafas kehidupan, itu hidup Kristus. Mati baru keuntungan.
Lah ibu hari ini mau menuntut apa? Jangan banyak menuntut keuntungan. Di dunia ini identik dengan yang namanya air mata penderitaan. Karena iblis penguasa dunia yang jahat ada di dunia ini. Iblis gak mau hidupmu ngalami yang namanya rahasia. Engkau tinggal selama-lamanya dengan Tuhan. Dia tidak mau. Dia maunya manusia tinggal selama-lamanya dengan iblis di api neraka. Tapi ketika kita jadi orang benar, yang taat, yang setia, yang namanya iblis jelas pasti jadi musuhmu yang membuat engkau merasa gini, aduh kalau bisa tidak usah ikut Kristus deh. Berarti kita hari ini, kalau kita keluar dari jalannya Kristus, kita memilih kehidupan selama-lamanya dengan iblis di api kekal. Kalau Kristus, firman Tuhan berkata apa? Tuhan sendiri yang turun dari surga menjemput kita, kita dipindah. Jadi kematian itu pindah dari dunia ke kerajaan surga. Makanya jangan banyak menuntut sama Tuhan nyaman, berkat, rezeki, wow, kebahagiaan terus. Enggak. Senyatanya hidup dalam penderitaan itu mulia. Kalau memang hidup itu apa kata Kristus, saudara tetap menikmati mulia. Di balik air matamu ada mata air. Apa yang perlu kita takutkan? Di padang gurun ada jalan, di padang belantara ada sungai-sungai yang Tuhan sudah sediakan. Tinggal kita hari ini menjalani, percaya atau enggak, itu aja ya. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Makanya waktu saya kepahitan sama wanita tobat pelakor, sama wanita tobat, saya jengkel, saya marah sama wanita tobat. Tuhan ingatkan, Eli, kamu tahu aku mati juga buat pelakor. Tuhan kasih firman ini, Kristus telah mati untuk semua orang, termasuk buat pelakor, buat wanita tobat. Jadi kamu tidak berhak untuk membenci orang yang aku kasihi, karena aku mati buat dia. Kalau dia bertobat, seluruh malaikat surga termasuk aku juga akan bersuka cita. Itu sebabnya sejak itu saya bilang, saya tidak mau benci lagi, saya takut. Tuhan sendiri mati buat semua orang supaya mereka yang hidup. Nah ini hidup Kristus itu ini, saudara, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. 2 Korintus 5 ayat 15, tetapi untuk Dia yang telah mati telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara tahu, Kristus itu mati buat saudara dan saya, totalitas, sampai nyawanya aja diberikan. Lah kita loh cuman memberikan kehidupan, pikul salib, sangkal diri aja kita ndak mau. Kita hitung-hitungan, untung rugi, untung rugi. Yesus tidak pernah untung rugi untuk mati buat saudara. Emang saudara siapa? Saudara debu, sudah debu, berdosa lagi. Lah kalau Kristus menghitung untung-untung, tidak ada untungnya, saudara. Kita sudah sampah, debu, manusia berdosa yang harusnya terbuang. Dia mau totalitas mati supaya saudara yang harusnya binasa, kita hidup. Lah kita yang hidup hari ini disuruh cuman pikul salib, sangkal diri, belum korbanin nyawa untuk membalas kebaikan Tuhan. Saudara banyak protes, banyak bersungut-sungut. Saudara marah sama Tuhan, hidup gak adil. Tuhan, saya sudah bangun pagi jam 4, saya saat teduh
saya pelayanan, saya baik, saya memberkati, saya bangun gereja, saya ini, kita banyak ngomong. Kenapa Tuhan? Hidupku menderita. Kita lupa bahwa hidup adalah Kristus. Dan ketika Kristus lihat, justru karena saudara rajin saat teduh, saudara setia, saudara responnya benar, itu pilihan. Lah kalau Tuhan suruh pilih pemain sinetron, ndak mungkin yang jelek-jelek yang dipilih, yang ndak pernah saat teduh, yang ndak pernah berdoa, yang suka balas jahat dengan jahat, responnya salah, hidup sakit hati, hidup sembarangan. Lah kalau dipilih, kira-kira memalukan Tuhan ndak? Kira-kira kalau kesaksian, banyak orang kesaksian. Saya pernah satu kali dengar kesaksian. Hari itu ketika kesaksian itu terjadi, saudara, apa yang terjadi dengan kesaksian yang hari itu? Ya, dia bercerita gini, saya diberkati Tuhan luar biasa. Ya, dia bilang, saya diberkati Tuhan, suksesnya luar biasa, pekerjaan saya luar biasa. Tiba-tiba teman yang di belakangnya itu saya dengar kasak kusuk, itu gombal, itu lo jahat, itu lo sirik, itu lo orang iri hati. Walaupun dia diberkati Tuhan, dia pelit, dia kikir, dia itu sok-sokan. Kira-kira buat Tuhan bangga? Enggak. Buat Tuhan senang dengan pemulihan yang terjadi, dia makin kaya, nggak ada poinnya, saudara. Makanya hari ini jangan kaget kalau proses hidupmu tambah bonyok, nyok, hancur, cur, itu berarti Tuhan itu senang dengan apa yang saudara sudah kerjakan. Makanya kita hari ini Tuhan lihat, oh iya ini totalitas loh sama aku, makanya aku pilih orang yang serius. Kalau yang tidak serius percuma, nanti malah mempermalukan namaku. Tapi yang serius-serius ini aku proses dalam dapur api yang makin besar, nanti keluarnya seperti Sadra, Mesah, Abednego. Namaku dipermuliakan, tapi aku juga akan balas seperti Sadra, Mesah, Abednego. Nggak main-main. Aku juga berikan upahnya yang sangat besar dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu tujuan Tuhan. Amin, saudara. Lihat ya. Jadi yang pertama, kalau kehadiran Tuhan, kita tahu hidup adalah Kristus, maka kita hidup bukan untuk diri sendiri. Tangkep ya. Hidup adalah Kristus, bukan hidup tentang cerita hidupnya Eli Kurniawati. Harga diri. Kalau saya ndak bisa kawin lagi, harga diri. Kamu laku, aku juga laku. Nah, itu tentang cerita Eli Kurniawati, tentang cerita hidup saudara. Kalau kita hari ini tahu bahwa hidup bukan tentang diri sendiri, ya itulah hidup tentang Kristus. Yang kedua, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Kita baca sama-sama. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Nah, ini rahasia ya, ini sudah diberikan. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ini rahasia besar. Jadi rahasia yang besar bukan hanya ikut Kristus, ya dijanjikan janji yang baik-baik. Ya memang itu janji orang benar, keturunan Abraham akan diberkati, orang benar itu susah payah tidak menambahi, itu pasti. Tapi rahasia yang terbesar ketika saya baca Alkitab, saya bilang gini, iya ya, ndak ada loh orang yang memberikan jaminan, ya jujur. Di mana ada kitab kehidupan yang berkata kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Lihat 52. Dalam sekejap mata ya, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati, dijelaskan lagi, akan
akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat dibinasa, dan kita semua akan diubah. Hari ini saya bahas 3 hal aja ya. Yang pertama, kalau kehadiran Tuhan, apa artinya? Yang pertama, hidup adalah Kristus. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran Tuhan, kita tidak akan mati selama-lamanya, tapi kita akan diubah. Jadi percayalah, tidak ada proses kehidupan yang berakhir dengan murka atau kehancuran atau kebinasaan. Justru ngucap syukur ya. Saya percaya ada banyak orang yang lagi bayar harga. Beberapa saat ada orang konseling bayar harga. Mereka rata-rata bilang gini, Bu, saya lagi bayar harga akibat perbuatan dosa saya di masa lalu. Saya cuman bilang gini, tidak apa-apa, ngucap syukur. Orang bayar harga di dunia itu jauh lebih baik daripada bayar harga dalam kekekalan. Kalau kekekalan itu selamanya, kalau di dunia ini cuman sesaat. Karena firman Tuhan berkata bahwa setiap proses itu bukan untuk membinasakan, karena Tuhan tidak pernah menetapkan murka dan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi setiap proses apapun yang terjadi dengan kehadiran Tuhan, hidupmu bukan mati selama-lamanya rahasia, tapi kita diubah. Makanya proses itu mengubah hidup kita, bukan mengubah masalah. Banyak orang berpikir salah, Bu Eli, saya itu baru bisa menang, saya itu baru bisa bersaksi melayani Tuhan kalau saya sudah pulih masalah saya, hutang sudah lunas, suami sudah kembali, maka saya baru bisa melayani Tuhan. Salah besar. Percuma engkau dipulihkan kalau hidupmu tidak berubah. Senyatanya pemenang itu bukan menang atas masalah, karena masalah itu bukan musuhnya Tuhan. Masalah alatnya Tuhan membawa saudara diubah. Diubah karakternya. Jadi sekali lagi, saudara kalau mau melayani Tuhan, justru di saat masalah terjadi, yang penting hidupmu berubah. Itulah kesaksian hidup yang luar biasa. Tuhan tidak pernah bangga dengan perubahan keuanganmu, miskin kaya, yang tadinya berantakan rumah tangganya jadi pemulihan, yang tadinya gagal jadi berhasil. Kalau hidupmu tidak berubah, tidak ada poinnya. Tapi poin yang utama, sekalipun masalahmu belum selesai, tambah bonyok, tambah hancur, tapi hidupmu berubah totalitas. Itulah kebanggaan buat Tuhan, buat saudara dan saya. Makanya hari ini percayalah, arti kehadiran Tuhan yang pertama, kita hidup bukan untuk diri sendiri, kita akan diubah. Sebelum kita hari ini pulang ke rumah Bapa, hidup manusia lama kita harus dirubah. Kalau enggak, nanti surga akan tertutup. Karena jelas surga enggak menerima manusia daging. Makanya daging harus disalib. Daging harus mati, karena surga itu hidup di dalam roh dan kebenaran. Penyembah bukan di dalam daging dan kesalahan, tapi dalam roh dan kebenaran. Pertanyaannya, sudahkah kita berubah hidup dalam roh dan kebenaran setiap hari? Dilatih. Yang ketiga, kita akan dibangkitkan. Tidak mungkin kita ada di 2x1. Makanya orang benar dari debu bukan kembali jadi debu selamanya, tapi dari debu dibangkitkan menjadi laskar Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah yang berhak hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Tanpa batas waktu. Dunia ini batas waktu, tapi hidup selamanya bersama Tuhan itu tanpa batas waktu.
Kenapa Rasul Paulus berkata mati adalah keuntungan? Karena waktu saudara mati, saudara hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, tidak ada yang namanya orang jahat, pelakor, ya, pencuri, penfitnah, tidak ada saudara. Semuanya akan hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam bahagia, kita hidup di dalam sukacita yang tidak bisa kita nikmati di dunia ini. Dunia ini sukacita sesaat, tiba-tiba dengar berita lagi, aduh. Sudah sukacita sebentar, pemulihan sebentar, dengar lagi bacau handphone. Ibu-ibu itu banyak ya. Ibu-ibu itu selalu sukacitanya sebentar. Nanti Bu Eli tolong, kenapa Bu? Kan sudah pemulihan katanya Bu Eli, pemulihannya cuma 2 bulan. Bu Eli, kemarin suami saya ditelepon wanita tobat, balik kabur, bajunya dibawa semua dibawa uang-uangnya Bu. Sekarang WhatsApp saya diblok lagi. Nah, ini kehidupan di dunia memang nggak usah disangkal. Kita kalau masih hidup di dunia, sudahlah, fokusnya satu. Kalau hidup adalah Kristus. Saya dulu belajar saudara ya. Kalau saya sudah di PHP, sudah senang-senang sama Pak Nyoto. Di PHP dia balik lagi. Dulu saya stres. Tapi waktu hidup, mengenal hidup adalah Kristus, tidak hidup untuk diri saya sendiri. Saya cuman bilang gini, iya Tuhan, sinetron saya dilanjutkan lagi ya Tuhan. Tersanjung 1 belum selesai ya Tuhan. Tersanjung 2, iya sudah Tuhan. Box office, HBO ya Tuhan, iya wis Tuhan, terserah apa kata Kristus. Yang penting hidup saya jangan sampai jadi batu sandungan. Saya tetap jadi istri Eli Kurniawati yang setia sama Pak Nyoto sampai akhir menutup mata, hanya sampai maut yang memisahkan. Itu hidup buat Kristus. Jangan sampai setelah di PHP 2-3 kali ada ibu-ibu yang gagal. Saya di PHP 4 kali Bu Eli sudah tidak tahan. Akibatnya saya sudah cerai dan saya sekarang kawin lagi. Nah, itu gagal saudara. Ya, akibatnya Tuhan bilang gini, tersanjung 1, 2, 3 lulus jadi pemain HBO. Tersanjung 4 fail, gagal ya gagal sudah. Sayang enggak? 2/3 dia sudah selesaikan permainannya dengan totalitas. Tapi 1/3 permainannya Tuhan berkata gagal keluar lebih dari pemenang. Nyatanya 2/3 mahkotanya sudah disiapkan banyak. Gagal. Makanya yuk, semakin saudara mendekati garis finish, iblis akan semakin berulah karena dia tahu selangkah akan mencapai garis kemenangan. Kalau kita tidak kuat-kuatan, teguhkan hati hari ini, hidup totalitas buat Kristus, saudara akan gagal. Sayang, 2/3 sudah diacungi jempol, tapi 1/3 saudara hidup. Tuhan bilang gini, lo gagal hanya karena keinginan dirimu sendiri yang kamu perjuangkan. Ya, 3 hal yang saya akan bahas. Jadi kita akan diubah dengan proses. Yang ketiga, kita akan dibangkitkan. Makanya ndak usah bingung kalau kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan saudara menjalani tahun 2024. Yuk, komitmen kita diubah. Kita ndak hidup untuk diri sendiri, kita diubah. Nanti pada akhirnya kita akan dibangkitkan. Kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Sudah, kuatkan hati. Wong paling usia kasih karunia 70 tahun. Ndak ada bandingannya dengan selamanya. Unlimited. Dunia limited, usia kasih karunia 70 tahun. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya ada di kepala 50 weekend. Ya, kemarin saya sama teman saya ketawa. Kita jalan sudah tidak kuat. Dia bilang gini, jangan paksakan kamu. Ingat ya, kamu ini sudah usia weekend. Ya, usia weekend, jangan gaya-gaya pakai high heel, jalannya sok kuat ya. Ingat, weekend, kaki sudah agak
Bener kalau sudah duduk kelamaan ya saudara, yang namanya kaki jujur kalau usia weekend itu perlu di stretching dulu baru ndak kaku saudara ya. Biasanya waktu usia masih kepala 4 belum weekend ndak perlu stretching saudara. Saya kalau bangun tidur harus stretching dulu baru kaki ini jadinya ndak kaku. Makanya lahiriah ndak bisa dicuri. Walaupun wajah bisa dicuri, bisa diperbaiki, tarik sana tarik sini, bisa awet muda. Tapi yang namanya lahiriah, bangun tidur stretching dulu saudara. Usia weekend ya. Makanya hari ini jangan pernah hitung-hitungan 70 tahun ya sudahlah, hidup buat Kristus lah, pikul salib sangkal diri bonyok ya bonyok sudah. Mau dibawa cerita hidupnya 7, apinya dipanasin 7 kali lipat ya sudahlah. Kalau memang hidup buat Kristus ya siap saudara. Lawang 70 tahun aja loh, toh bonusnya juga diberikan 70 tahun, perbandingannya nanti unlimited selamanya, ndak apa-apa. Jadi kuatkan teguhkan hati. Yang sedang bonyok nyok nyok nyok, yang hancur cor cor cor, hari ini jangan putus asa. Karena kita ini hidup apa kata Kristus, sutradaranya sudah nyusun. Lah Bu Eli, kok tetangga saya loh Bu Eli, orang Kristen ya Bu Eli, ndak serajin saya ibadah kok enak. Jangan ngiri. Dia bukan pemain HBO, bukan. Figuran. Ingat ya, figuran. Upah figuran sama upah HBO jelas total. Saudara tahu kalau main film ya, upahnya pasti yang figuran tuh murah saudara. Sesekali lah, murah kan, cuman sesekali lihat tampil, sesekali jadi figuran. Murah, nggak usah ngiri ya. Jadi siap hari ini itu ada yang tulis menari di tengah badai, bener itu harus. Kalau hidup tentang Kristus ya sudahlah, Kristus, Yesus Kristus. Kalau kamu masih mau cerita hidupku dilanjutkan, wis suka mu Tuhan. Bonyok nyok nyok ya sudah, wong cuman 70 tahun lah usia, sudah berapa. Saya bilang gini, saya sudah weekend ya Tuhan, saya mau berikan sisa hidup saya supaya di akhir hidup saya ini memberikan kesan. Kalau saya pulang, Tuhan itu berkesan sama hidup saya. Jangan memberikan kesan di dunia sama iblis. Iblis itu kadang-kadang buat anak Tuhan dia berkesan loh. Contoh, kalau saudara jadi orang anak Tuhan, pelayanan tapi tetap sakit hati, guala, sensi, suka marah, tersinggungan, dikit-dikit dikatai keluar, ndak pelayanan. Nah itu memberi kesan sama iblis. Iblis itu terpesona, wih pelayan Kristus, pengikut Kristus, tapi aku berkesan karena persis karakterku. Nah itu kesan. Makanya kita hidup hari ini, yuk kasih kesan sama Tuhan. Sekali kita menjadi anak Tuhan ya sudah, kesan itu bener-bener sampai Tuhan bilang ya ini loh anakku ini, ya ini. Waktu bonyok dia itu ndak marah, dia ndak hitung-hitungan. Ya sudah Kristus, apa sih yang kamu mau dalam hidupku? Oke, lanjut, pokoknya kasih aku kekuatan ya. Sudah itu aja. Saya belajar praktek itu walaupun waktu ngomong lanjut bayangin aduh lanjut, tapi waktu dijalani saya tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan saya sedetik pun. Dia tetap sertai orang benar. Amin. Nah, hidup bukan untuk diri sendiri. Yuk kita lihat ya ayatnya singkat-singkat. 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai 8. Yuk kita lihat. Oh salah, Roma 13 ayat 11 dulu ya. Roma 13 ayat 11, langsung aja biar enggak kelamaan. Roma 13 ayat 11 sampai 13. Yuk kita baca.
Hal ini harus kamu lakukan, harus ya. Hidup bukan untuk diri sendiri. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang ya. Lihat, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu ya. Sebentar. Bahwa kamu telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Nah ini ya, saudara dan saya hari ini kalau hidup bukan untuk dirimu sendiri, untuk Kristus, firman berkata, bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara percaya, hari ini semakin hari kita ini menjalani kehidupan semakin dekat dengan hidup akhir, saudara. Semakin hari semakin mendekati kehidupan dunia yang akan berakhir. 12 hari sudah hampir malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saudara percaya 3 hal yang saya akan bahas ya. Kita tahu hari ini kita harus bangun dari tidur. Kalau kita hidup bukan buat diri kita sendiri, maka yang pertama kita harus menanggalkan perbuatan kegelapan. Jadi kita percaya hari ini kalau bukan hidup buat diri kita sendiri, untuk Kristus, apapun kehidupan yang hari ini Tuhan mau, yaitu yang penting proses berlanjut, tidak apa-apa. Yang penting menanggalkan perbuatan kegelapan. Hari ini mengenakan perlengkapan senjata perang dan hidup sopan. Kita hari ini jangan hidup semau-maunya sendiri. Sudah Bu Eli, saya tidak kuat punya suami yang bertahun-tahun selingkuh, bertahun-tahun kurang ajar. Saya hari ini sudah tidak kuat, sudah. Itu berbicara diri sendiri. Kalau kita berbicara tentang Kristus, ya sudah. Iblis hari ini mungkin engkau hidup dalam sakit hati. Waktu saya belajar firman, saya bilang gini, Tuhan, saya tidak mau sangkali Pak Nyoto terus. Yang saya setiap hari harus sangkali adalah diri saya sendiri. Karena saya nggak boleh hidup buat diri saya sendiri. Jadi waktu saya sangkal diri saya sendiri, saya mulai menanggalkan perbuatan kegelapan. Yang tadinya suka nanduk, yang tadinya jadi detektif, yang tadinya suka ngatur suami, hari itu saya sangkal diri saya bilang, Eli harus sabar. Pak Nyoto baik, Pak Nyoto jahat, Pak Nyoto ndak pulang, Pak Nyoto pulang, Eli tetap harus baik dengan Pak Nyoto. Itu saya jadikan mindset, saudara. Jadi saya ndak pernah hitung-hitungan. Walaupun dulu kalau ndak pulang saya marah, saya miss call, saya telepon, saya berusaha teror dia dengan WhatsApp dan sebagainya. Tapi hari itu saya mulai menanggalkan perbuatan kegelapan dan saya mulai mengenakan perlengkapan senjata perang. Karena Tuhan bilang gini, Eli, musuhmu itu iblis bukan Pak Nyoto. Ingat, perjuanganmu bukan melawan darah dan dagingnya Pak Nyoto, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Jadi perlengkapan senjatanya beda. Tangkep ya. Dulu saya pikir kalau Pak Nyoto pulangnya terlambat, saya sudah siapkan senjata. Senjatanya apa? Ini mulut. Gitu. Saya mulai simpen itu kunci-kunci mobil supaya dia tidak bisa pergi. Saya mulai hari itu punya putar otak. Saya mulai pasang, saya mulai dengan berbagai macam cara supaya Pak Nyoto tidak bisa pergi. Saya mulai putar otak dengan berbagai macam cara. Itu senjata saya dulu, mulut. Ya, mungkin ibu-ibu senjatanya boxing. Wah, ada ya, ada istri-istri kemarin ada kesaksian lucu seorang suami yang benar-benar punya istri yang luar biasa ya. Begitu istrinya lihat ada pemakaian kredit card yang over limit, langsung cuos. Nah, ini yang tidak boleh.
Ingat ya, jadi waktu itu Tuhan bilang gini, Eli, musuhmu iblis, bukan darah daging Pak Nyoto. Jadi pakai perlengkapan senjata perangmu melawan iblis. Loh Tuhan, gimana Tuhan kalau Pak Nyoto ndak pulang? Sudah bisu tuli buta ya. Tetap baik, tetap mengasihi, itu perlengkapan senjata perang. Kebaikanmu akan mengalahkan kejahatan Pak Nyoto. Kasihmu akan menutupi banyak dosa pelanggaran Pak Nyoto. Doamu itu akan besar kuasanya merubah Pak Nyoto. Jangan pakai senjata mulut, jangan pakai trik-trik di pikiran, pikiranmu yang jahat untuk melabrak pelakor, untuk melabrak Pak Nyoto, untuk mendapati dia di mana, dan itu mulai engkau sudah tidak boleh dipikirkan. Dari situ saya mulai bertobat. Saya mulai bangun dari tidur saya mulai tidak hidup untuk diri saya sendiri. Yang ketiga, hiduplah sopan. Hari itu hidup sopan itu artinya saya berjaga-jaga terus dalam respon saya. Itu 3 hal ya. Jadi siapa yang hari ini hidup untuk Kristus, yuk perlengkapan senjatanya dipakai ya. Doa, baik, kasih, itu perlengkapan senjata kita melawan iblis. Jangan melawan suami terus ya. Bukan, melawan mertua ndak boleh, melawan ipar ndak boleh. Hari ini tugas kita melawan iblis. Saudara dan saya tanggalkan perbuatan kegelapan, karena itu musuhnya Tuhan, dan hidup sopan, berjaga-jaga senantiasa di dalam respon. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan diubah. Hari ini percayalah, hidup kita ini ngalami proses yang bonyok-nyok-nyok. Itu kita ini diubah dulu. Kalau kita tidak berubah, nanti masuk kerajaan surga itu tidak boleh, ditutup nanti. Enyahlah, hai kamu si pembuat kejahatan, karena aku tidak kenal kau. Apa yang dirubah? Yuk kita lihat Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Nah makanya hidup dalam puasa 40 hari. Yuk kita tahu arti kehadiran Tuhan selama nanti hidup puasamu hari-hari ini. Engkau selalu ingat apa yang dikotbahkan, yaitu kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita mau diubah dan kita akan dibangkitkan. Tenang aja ya, hidup kita sudah dijamin. Yang Efesus 4 ayat 22 sampai 23, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan, harus loh ya, menanggalkan manusia lama. Makanya siapa yang sudah dalam Kristus harus ciptaan yang baru. Harus, tidak ada kata ndak. Bu Eli susahnya jadi sabar, harus. Bu Eli ngampuni tanpa syarat, harus. Bu Eli susahnya menerima suami apa adanya. Suami kalau uangnya banyak enak. Bu Eli ini suami sudah bokek Bu Eli, bokek, boyung, bocai. Aduh Bu Eli, apa ini, bosyaw. Aduh Bu Eli, bo kangguan Bu Eli. Aduh pilih suami yang borju lah Bu Eli, yang tajir melintir. Ndak saudara ya, hari ini harus menanggalkan manusia lama. Kenapa? Firman Tuhan berkata, ingat loh, kalau kamu ndak berubah, manusia lama itu menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi sebelum kehidupanmu berakhir di dunia, yuk berubah. Hidup yang diubah, hidup yang dibangkitkan. Lah kalau ndak berubah ya ndak dibangkitkan nanti. Hidupmu binasa oleh nafsu yang menyesatkan. 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 3 hal. Yang pertama, hidup bagaimana? Diperbaharui dalam roh dan pemikiran. Manusia hari ini yuk berubah, mengenakan manusia yang baru. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi,
hidup sebagai seorang yang diubah, termasuk cara berpikirmu, hidup manusia rohnya pasti berubah. Orang yang hidup ikut Kristus, hidup mindsetnya sudah tidak mengejar apa yang menjadi kepentingannya. Semuanya berubah, ya sudah. Hidup bonyok, ancur, tidak apa-apa. Ini salah satu proses untuk menyalibkan daging, matikan daging, hawa nafsu yang menemui kebinasaannya. Tuhan tidak mau saudara dan saya binasa, makanya diperbaharui dalam roh dan pemikiran. Manusia mengenakan manusia baru dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Amin. Puasa ini yuk, kita siap dikoreksi firman, kita siap pakai manusia baru, kita siap pemikiran dan roh pemikiran yang diperbaharui terus. Kita siap hari ini hidup dalam kebenaran dan kekudusan, bukan yang palsu, bukan KW1 KW2, tapi benar-benar sesungguhnya. Itu yang Tuhan mau, berubah. Jadi puasa ini mengubah hidupmu, bukan untuk diri sendiri. Suatu kali kita hari ini mendapat jaminan hidup yang dibangkitkan. Yang terakhir, kita akan dibangkitkan 3 hal. Yuk kita lihat ya, setelah itu kita selesai, kita berdoa. Yohanes 10 ayat 28. Yang pertama, kita akan dibangkitkan. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Percayalah hari ini yang pertama, apa sih kalau kita dibangkitkan? Hidup kekal dan tidak binasa. Sudah, kita aman. Tuhan bilang gini, tidak ada orang yang merebut engkau dari tanganku, bahwa engkau akan hidup kekal dan tidak binasa selama-lamanya. Itu sudah jaminan yang pertama. Yang kedua, 1 Tesalonika 4 ayat 13 ya. Yang kedua, yuk kita baca sampai 14. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Nah, ini pemberitahuan yang luar biasa. Makanya siapa yang ditinggal orang-orang yang dicintai, ini kabar sukacita, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita tahu kalau keluarga kita sudah meninggal di dalam Kristus, firman Tuhan bilang gini, tidak usah duka cita, tidak usah sedih sesaat ya karena berpisah, tapi punya pengharapan. Apa pengharapannya? 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, ini yang saya sering ngomong, retret akbar. Bayangin orang yang mati-mati dalam Yesus itu dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Allah, dengan Yesus, nanti retret akbar ya. Jadi orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, jangan sedih terus, sesaat sedih karena berpisah, tapi nanti suatu kali retret akbar, dikumpulkan. Itu yang kedua. Yang tadi hidup kekal tidak binasa selamanya. Yang kedua, retret akbar bersama Yesus. Yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat 9. Ini ayat yang terkenal yang membawa kita bersyukur karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Jadi yang ketiga, tidak ditimpa murka. Makanya kehadiran Tuhan itu sudah lebih dari cukup buat hidup saudara dan saya. Kita hari ini kurang apa saudara? Makanya kalau kita protes, kita selalu ngomong, Tuhan kurang apa? Aku kurang apa? Berarti kita kurang ajar. Kita ini sudah diberikan satu kehidupan yang dibangkitkan, kita sudah kamsyah. Bayangin hidup kekal tidak binasa, kita nanti dikumpulkan retret akbar bersama Yesus, dan kita tidak ditimpa murka. Dunia ini ditimpa murka. Mereka akan mengalami murka Allah. Perjalanan dilenyapkan ini penuh murkanya Allah.
karena mereka tidak hormat, tidak takut sama Tuhan. Sementara buat saudara dan saya, kita jalani puasa 40 hari. Arti kehadiran Yesus mulai sekarang, yuk diingat, ya Tuhan, aku hidup tidak untuk diriku sendiri. Sejak Engkau mati dan bangkit, Engkau sudah totalitas berkorban buat aku yang sampah, manusia berdosa, yang seharusnya tidak layak. Tapi oleh kasih karunia aku dilayakkan untuk aku hidup, dibangkitkan, tidak binasa, retret akbar, tidak ditimpa murka. Aku mau hidup bukan buat diriku sendiri. Yaitu yang pertama tadi apa? Aku mau menanggalkan perbuatan kegelapan, pakai perlengkapan senjata melawan tipu daya iblis, bukan darah dan daging. Dan yang ketiga, hidup sopan. Aku mau hari ini hidupku diubah, yaitu apa? Diperbaharui roh pemikiran, yaitu mengenakan manusia baru dan hidup dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya, bukan KW1 KW2 imitasi, tapi yang benar-benar kudus. Itu sebabnya yuk kita malam ini sudah selesai. Saya percaya belajar 40 hari dalam puasa ini, setelah 40 hari selesai, saudara bukan hanya melihat terobosan yang Tuhan berikan atas masalah, tapi terobosan di dalam hidup saudara. Saudara akan diubah menjadi karakter yang luar biasa. Engkau akan melihat bagaimana hidupmu menyenangkan hatinya Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi pemain HBO, bukan figuran. Selamat ya. Saudara perlu hari ini ngucap syukur kalau terpilih, berarti kita hari ini harus totalitas. Jangan 2/3 berhasil, 1/3 gagal, maka hidupmu akan diulang lagi nanti prosesnya dari awal. Capek loh ya. Makanya banyak orang yang padang gurunya tidak selesai-selesai. Karena apa? Nanggung. 2/3 lulus, 1/3 gagal, diulang lagi. 2/3, mungkin setengahnya lulus, setengahnya gagal, diulang lagi. Cuapek enggak? Cuapek. Tapi yang totalitas mainnya bagus terus, walaupun sinetronmu dilanjut gak apa-apa. Yang pasti buah-buahmu akan ngikuti. Satu pintu akan buka banyak pintu, berkatmu akan luar biasa, kepercayaan Tuhan akan jadi luar biasa. Yuk kita berdoa ya, tetap semangat, tetap sukacita menjalani 40 hari ini ya. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami percaya anak-anakmu yang mengikuti puasa, baik yang tidak puasa, kami tetap mau menjalani tahun 2024 memberikan kesan yang baik buat Tuhan. Ampuni kami. Selama ini kami sering memberikan kesan buat iblis. Sering kali kami gagal memberi kesan yang baik di hadapan-Mu. Malam ini kami mau Tuhan mengubah gaya hidup kami. Bukan yang diubah masalah kami, tapi kami mau mengubah hidup kami. Kami tidak mau sangkali orang lain, tapi kami belajar sangkal diri terus atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau hidup untuk diri kami sendiri. Kami hidup diubah dan kami hidup akan dibangkitkan. Terpuji nama-Mu, setiap pergumulan kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau hidup diperbaharui dari hari ke hari untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat semua janji-janji-Mu bahwa 70 tahun kasih karunia kami hidup di dunia, kami pasti kuat sampai pada akhirnya. Dan setelah itu kami akan retreat akbar, hidup dibangkitkan, hidup tak ada murka selama-lamanya bersama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang luar biasa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau menikmati berkat yang diberikan Tuhan pada waktu tidur. Tuhan memberikan berkat yang dicintainya, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.